Dia meninggal dunia. Di malam harinya, langsung diadakan pengajian dan diperuntukkan untuk arwah kakak saya tersebut. Saya tahu ini termasuk ritual bid'ah, tapi saya tidak berkuasa untuk menyampaikan kepada mertua dan saudara yang lain karena situasinya masih dalam keadaan berduka. Saya diminta untuk membantu menyiapkan kue-kue Ustadz untuk tamu yang datang. Sudah benarkah sikap saya ini Ustadz? Jika saya ikut membantu menyiapkan makanan, tapi saya tetap mengingkari ritual tersebut dalam hati saya. Dan pada saat ritual tersebut berjalan, saya tidak berada di ruangan dan terus beristighfar. Ada beberapa sudut perkara yang perlu diterangkan. Yang pertama tentang menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Itu letak silam pendapat di tengah ulama. Bukan hal yang diputuskan bahwa disepakati itu haram, tidak boleh. Tapi itu ada silam pendapat. Walaupun pendapat yang lebih kuatnya itu tidak sampai kepada si mayit. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan selainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Iya. Terus masalah yang kedua, takziah itu asalnya adalah membesarkan hati orang yang kena musibah, menghiburnya. Itu makna takziah. Ya, dari kata azza yu'azzi ta'ziyatan. Jadi memang dia itu seakan-akan menjadi pendamping, orang yang menemani, menghibur, membesarkan hatinya supaya duka yang dialami ada yang menyertainya di dalam merasakannya. Ada orang yang berbagi duka dengannya, ada yang juga turut merasakan apa yang dia rasakan. Artinya semisal dengan yang membesarkan hati orang yang kena musibah, dan itu adalah hal yang disyariatkan. Yang ketiga, yang keliru itu adalah buat makanan khusus setelah adanya penguburan. Karena di dalam hadits Jarir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima' ba'da dafnil mayyit was-san'at at-ta'am lahum minan niyaha." Kami menghitung kumpul-kumpul setelah mayit dikuburkan dan buat makanan untuk hal itu dihitung dari meratap jahiliyah yang diharamkan. Maka itu adalah hal yang diharamkan. Ya. Nah itu tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama di madhab Syafi'i maupun di madhab yang lainnya tentang hal tersebut. Hanya saja kalau orang ada tamu misalnya, terus dia siapkan untuknya makanan, nah itu masalah lain. Sudut yang memang ada rincian di dalamnya. Iya. Karena itu seorang apabila dia dihadapkan pada hal yang pasti itu mungkar, maka dia berusaha untuk menghindar darinya. Kalau dia tidak bisa menghindar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ustadz, saya bekerja di sebuah minimarket, di mana minimarket tersebut menjual rokok. Apakah yang kita ketahui bahwa rokok itu adalah haram? Apakah gaji saya sepenuhnya haram, Ustadz? Dan haruskah saya resign dari minimarket tersebut, sedangkan orang tua saya tidak membiarkan saya untuk resign karena sulitnya dapat pekerjaan saat ini, Ustadz? Jadi di minimarket dijual rokok, dijual sebagian produk yang haram. Kalau misalnya dijual minuman keras atau yang semisal dengannya, itu tidak boleh dia ikut andil di dalam tolong-menolong terhadap kemungkaran. Iya, di rokok sendiri tertulis rokok ini bisa membunuhmu, membahayakanmu. Terus dia jual hal tersebut kepadanya untuk membunuh dirinya sendiri atau mencelakakannya. Itu tidak dibenarkan dalam hal tersebut. Ya seorang itu kalau dia bertakwa kepada Allah, dia cari pekerjaan yang sesuai dengan dirinya, maka tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan ganti kamu
dengan hal yang lebih baik daripada itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.